Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat bergabung kembali di diskusi rutin kita pada malam hari ini, diskusi pejuang pangan yang diselenggarakan oleh JPPN atau Jaringan Petani Persada Nusantara yang diinisiasi oleh Bapak Hasrat Tanjung. Ya, malam ya Bapak Hasrat Tanjung. Pada malam hari ini, Sabtu 21 Desember 2024 pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat, kita akan segera memulai diskusi bertemakan kemandirian petani dan kedaulatan pangan. Nah, kenapa kita harus membahas kemandirian petani dan menuju kedaulatan pangan atau kedaulatan negara? Narasumber kita akan membantu memaparkan materi kenapa, the why. Nah, siapa aja pemapar materi kita pada hari ini? Yang pertama ada Bapak Jumantoro, Ketua APPI, Bapak Raden Muhammad sebagai praktisi, kemudian Bapak Durul Isa Alfatawi sebagai pernah menjadi Ketum DPW Pemuda Tani Jawa Timur, dan yang terakhir Bapak Jasuli Poktan Makmur. Nah, langsung saja saya Debbie Kianto sebagai pembawa acara dan moderator pada malam hari ini. Ada cuma dua peraturan pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum bergiliran untuk berbicara, mohon membisukan mikrofonnya. Dan kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin saling memperkenalkan diri atau bertukar informasi, saya persilakan langsung di kolom chat ya. Dan kemudian kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan raise hand. Oke, langsung saja kita menuju ke rangkaian acara pertama, yaitu pemapar materi. Yang pertama adalah Bapak Jumantoro, Ketua APPI. Saya persilahkan. Oke, selamat malam semua kawan-kawan semua yang tergabung dalam grup ini. Terima kasih kesempatannya. Jadi sudah bisa dengar, Mbak? Sudah, Pak, dengan jelas. Jadi kami bukan pemateri, bukan orang hebat. Saya hanya petani, tapi paling tidak dengan tema ini sangat luar biasa, di mana tema kemandirian dan kedaulatan pangan. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan petani merupakan salah satu penyangga tatanan Republik ini yang kita ketahui mulai Adam Malik sampai Adam Malik meninggal. Kondisi realita petani saat ini bukan semakin baik, tapi semakin tak berdaya. Ini juga disebabkan oleh regulasi kebijakan pemerintah, di mana pemerintah dengan pola Bimas Plus saat itu, bagaimana petani dibikin ketergantungan. Kita tidak akan cari kambing hitam, tapi bagaimana ke depan kemandirian petani ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita mulai dari minimal dari diri kita sendiri. Ini harus kita lakukan, bagaimana pemanfaatan potensi yang ada di lokasi kita, di lahan kita, semaksimal mungkin kita lakukan, tetapi kita juga harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang telah mereka lakukan. Hingga campur tangan pemerintah sebagai bridging institusi, sebagai jembatan terhadap kemakmuran dan kemandirian petani ini tetap harus terlibat, karena dampak dari kebijakan yang terdahulu, sehingga petani betul-betul ke depan ini bisa mandiri. Walaupun kita tahu bagaimana petani kita saat ini tinggal yang tua-tua, bagaimana anak-anak muda sudah melihat bahwa potensi sektor pertanian ini sudah tidak menguntungkan tetapi membuntungkan. Terkait dengan kedaulatan pangan, kita berharap bahwa ke depan kedaulatan pangan ini harus berbasis kearifan lokal. Jangan sampai kita bicara kedaulatan pangan, tetapi hanya sebatas retorika, tetapi tidak realita, tidak melibatkan komponen kearifan lokal. Salah satu contoh bagaimana Indonesia ini tidak semuanya harus makan nasi. Bagaimana yang biasa sagu, yang biasa jagung dan sebagainya itu mulai ada edukasi kembali, sehingga betul-betul bagaimana pengelolaan kebijakan menuju kedaulatan pangan ini tepat sasaran, terukur, dan betul-betul tidak hanya sekedar
proyek di atas pro petaninya Seyeng. Bagaimana kita melihat bagaimana food estate ya, harus kita lihat yang berhasil di mana, yang gagal di mana, harus ada evaluasi. Sehingga betul-betul ke depan pada saat kita bicara kedaulatan pangan melibatkan semua komponen yang betul-betul tahu kondisi real yang ada di lapangan. Jangan hanya ambil sebuah regulasi kebijakan orang-orang yang hanya profesor, doktor, yang hanya duduk di atas meja, tidak tahu dan tidak memahami kondisi realita yang ada di lapangan. Kalau itu memang kita bicara tentang kedaulatan pangan. Karena Indonesia ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang notabene misalnya tingkat iklimnya tidak sama, tingkat SDM-nya tidak sama, dan yang terakhir adalah bagaimana pola pikir masyarakatnya juga tidak sama. Kita melihat bagaimana penelitian-penelitian yang berada di perguruan tinggi ini harusnya terimplementasi nyata, bukan hanya sekedar penelitian, taruh di atas meja, taruh di lemari, tapi tidak bisa terimplementasikan. Sehingga kalau kita bicara kedaulatan pangan, dari hulu ke hilir, ini harus kita siapkan yang betul-betul nantinya tujuan akhir adalah kesejahteraan petani itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jumantoro. Semangat banget ya. Aku suka sama sikapnya dengan ketika petani pernah dibuat bergantung ya Pak. Bapak tadi sampaikan tidak mencari kambing hitam. Itu sikap yang luar biasa loh Pak buat contoh kita semua pada malam hari ini. Dan poin yang sesuai tema kita juga hari ini tentang kedaulatan pangan ya Pak. Tadi Bapak juga menyinggung bagaimana kita bisa lebih mengevaluasi dari program pemerintah Food Real Estate, apa yang gagal ya. Jadi ke depan kita bisa lebih bijak dan melibatkan berbagai komponen. Oke, terima kasih Pak Jumantoro. Kemudian kita lanjut ke pemapar materi selanjutnya. Silakan Pak Raden Muhammad, selaku praktisi produsen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta rapat pada malam hari ini. Alhamdulillah diikuti lebih kurang ada 24 peserta ya. Mudah-mudahan 24 peserta ini menjadi cikal bakal untuk kemajuan JPPN khususnya ke depan. Itu harapan bersama. Sesuai dengan tema materi rapat kita pada malam ini adalah kemandirian petani dan kedaulatan pangan ya. Saya lebih kepada kemandirian petani. Saya lebih masuk kepada kemandirian petani. Selaras dengan pemateri yang pertama tadi, kami juga bukan siapa-siapa, tapi insya Allah pada malam hari ini dapat berbagi apa yang pernah kami lakukan. Ya, yang kami lakukan, baik pada saat itu ada kegagalan maupun pada saat keberhasilan. Kegagalan tentu tidak akan kami sampaikan. Keberhasilan yang pernah kami lakukan, mungkin ini yang menjadi berbagi pengalaman bagaimana saya pada saat itu keluar dari zona ketergantungan menjadi bisa menciptakan petani mandiri. Nah, persoalan petani mandiri ini bukan perkara yang gampang ya. Kita untuk menyatukan semua pemikiran, semua kegiatan, semua stakeholder yang terlibat itu sulitnya bukan main. Jadi perlu perjuangan yang cukup kuat ya. Alhamdulillah apa yang kami lakukan bersama-sama dengan tim dapat menjadikan sebuah, kalau saya boleh bilang, adalah sebuah pilot project yang kami lakukan untuk kedepannya seperti itu. Jadi saya belajar pada saat itu di tahun 2020 ya, yang saya mulai dari tahun 2017, saya mencari membuat sebuah solusi rantai pertanian. Konsep sederhana terintegrasi. Itu yang saya buat. Jadi ini dasarnya dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Jadi
proyek percontohan itu saya lakukan di Sumatera Selatan. Kebetulan saya juga berasal dari Sumatera Selatan ya. Di awal tadi saya sudah memperkenalkan diri, mungkin eh, ada sebagian yang sudah bergabung, mungkin ada yang baru bergabung. Saya ulangi lagi, saya memperkenalkan diri, nama kami Raden Muhammad Edi Kari, domisili di Palembang, Sumatera Selatan. Eh, Bergabung dengan JPPN sejak awal bersama-sama dengan Ibu Devi dan Pak Sadat Tanjung. Eh, Aktivitas kami adalah seperti yang sampaikan tadi, kami mungkin lebih lebih banyak ke praktisinya ya, lebih banyak ke pembinaannya. Karena kami sendiri bukan sebagai pelaku utama di pertanian, tapi kami selalu mendampingi pendampingan dari pembinaan kepada petani-petani. Selain itu, kami juga ada di HKTI ya, HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kegiatan yang pernah kami lakukan di Sumatera Selatan, di tempat kami di Kabupaten Ogan Komering Ilir, alhamdulillah, walaupun persentasenya jauh dari harapan kita, tapi kita sudah melakukan, sudah berbuat, itu sudah kami anggap suatu keberhasilan. Sudah satu keberhasilan. Kami mencoba mulai dari Denfarm ya, dari Denplot, lalu meningkat ke lahan yang cukup luas dan melibatkan kelompok tani yang cukup banyak dan petaninya juga cukup banyak. Alhamdulillah berkat kekompakan dari tim kerja, kita dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan petani dan kita. Jadi kami mencoba pada saat itu bagaimana si petani ini tidak ketergantungan dengan orang. Jadi petani ini kami ciptakan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh, misal ini, petani tidak tergantung dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, ataupun petani tidak tergantung dengan orang-orang yang mempunyai dana untuk membiayai petani dalam kegiatan biaya operasional. Nah, ini kami mencoba untuk melakukan itu, dan alhamdulillah apa yang kami lakukan, apa yang kami coba itu, ini sampai hari ini masih berlanjut dengan kemandirian, gitu ya. Jadi saat itu kami melihat kondisi pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, kami melihat kondisi beras nasional, kami memulai dari rantai pertaniannya, mulai dari pratanam ya, persiapan lahan, jenis bibit dan pupuk, kemudian penyuluh pratanamnya, masuk berikutnya adalah tanam, perawatan, pemupukan, pengaturan air, hama, kemudian pasca tanam, panen, penjualan, dan sistem warehouse financing. Selain dari itu, kita juga melihat permasalahan, solusi, dan perencanaan keuangan. Dari rangkaian-rangkaian yang kami susun tersebut, sesuai dengan progres kegiatan, kita sudah melakukan yang menjadi harapan kita, yaitu kemandirian petani. Jadi pada saat ini di lokasi yang menjadi pilot project kami itu sudah tercipta pertanian modern dan petani mandiri di lahan seluas 300 hektar yang awalnya petani selalu ketergantungan dengan adanya bantuan benih, bantuan pupuk yang kadang-kadang tidak tepat dengan pada saat musim tanam, seperti itu ya. Kemudian lagi ketergantungan dengan modal kerja. Nah, kami mencari solusi, kegiatan tersebut
kami menggandeng pihak ketiga. Kami menggandeng pihak ketiga. Di sini tidak perlu kami sebutkan, nanti kami takut seolah-olah nanti kami ada semacam sponsor ya, tapi ini saya bicara umum. Saya bicara umum, adapun nanti kalau misalnya ada yang berkeinginan, boleh silakan dijapri. Jadi kami menggandeng pihak ketiga ini alhamdulillah dengan kesepakatan kita, dia siap mulai dari awal, dari pratanam sampai dengan pasca panen. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi pihak ketiga ini mulai dari penyediaan saprodinya, saprotannya sampai dengan biaya modal kerjanya seperti itu ya, modal kerja. Semuanya dihitung dan dibayar pada saat setelah panen. Nah, dampak dari kegiatan tersebut yang semula petani cara pola kerjanya boleh dibilang asal-asalan ya, asal-asalan. Nah, dengan kita hadir mendampingi petani, kita memberikan edukasi kepada petani cara bertani yang benar, seperti itu ya. Cara bertani yang benar, terus cara penggunaan pemakaian baik itu saprodinya juga yang benar, sehingga dapat menghasilkan hasil produksi yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan petani dan pihak ketiga. Berawal dari ketidakmandirian petani tersebut, kita melihat potensi itu sebetulnya bisa kita tingkatkan asal petaninya mau melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan cara bertani yang benar, seperti itu ya. Jadi artinya ketika kegiatan tersebut sudah dilakukan, petani tetap konsentrasi bagaimana usaha itu bisa menghasilkan peningkatan dalam usaha yang lebih besar. Contoh ya, mungkin Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Oki, di tempat kami, beda dengan daerah lain ya, beda dengan daerah lain. Tapi saya konteks bicara di Kabupaten Oki, di mana tempat kami pernah melaksanakan kegiatan pilot project. Semula awal, petani dalam 1 hektar itu menghasilkan gabah kering panen berkisar antara 3-4 ton. Rata-rata 4 ton. 4 ton itu pun belum dipotong biaya modal kerja dan lain-lainnya. Jadi boleh dibilang 4 ton kotor. Nah, setelah kami hadir bersama-sama dengan pihak ketiga, pihak ketiga meyakinkan bahwa produk produk yang ada di pihak ketiga ini adalah sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Jadi kita mulai awalnya dari Dempam dulu, memang terbukti, dan baru kita lakukan di lahan yang luas seluas 300 hektar dengan melibatkan lebih kurang hampir 200 petani ya, hampir 200 petani, karena luasannya tidak sama. Ketika ini dilakukan, petani pada saat panen bisa menghasilkan di angka 8 ton gabah kering panen. 8 ton. Jadi pada saat 8 ton, optekernya ada pihak ketiga, opteker juga sebagai apalis, gitu. Ketika panen, setelah dikurangi modal kerja dan lainnya yang terkait dengan pembiayaan, petani rata-rata dapat menghasilkan 5 ton bersih gabah. Nah, 5 ton bersih inilah yang menjadi hasil usaha dari si petani.
Yang tadinya kemungkinan 3 ton bersih, sekarang dia bisa mendapatkan eh, 5 ton bersih. 5 ton bersih itu juga ditambah dengan modal kerja yang dia lakukan selama 4 bulan mulai dari penyemaian sampai dengan panen. Jadi HOK-nya tetap dihitung. Kami lakukan di 2 kali musim tanam. Petani tergantung sama kita. Setelah 2 kali musim tanam, alhamdulillah untuk berikutnya petani sudah bisa kami lepas dan betul-betul mandiri. Jadi sekarang kegiatan mereka sesama mereka, mereka sendiri yang eh, melakukan kegiatan dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka. Nah, inilah suatu apa ya, suatu boleh dibilang saya juga bahagia dan bangga ya, apa yang pernah kita lakukan ini banyak berdampak keberhasilan kepada petani. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kami terhenti sebatas di situ? Tentu tidak, tentu tidak. Kami tahun 2024 ini sudah memprogramkan untuk peningkatan peningkatan hasil ya, hasil eh, panen yang tadi sama persis, tadi yang cuma hanya 4 ton 1 kali musim, 1 tahun 1 kali musim tanam ya. Nah, ini kami mencoba untuk lakukan eh, bisa 2 kali musim tanam, bisa 2 kali panen dalam 1 tahun, dan hasil produksinya bisa mencapai 8 ton. Sudah dapat rekomendasi dari pemerintah, dinas terkait. Ini akan kami lakukan di luasan 1.000 hektar. Ini lahan yang sudah produktif. Nah, lalu kami juga mencoba menggandeng pihak ketiga untuk melakukan di lahan yang belum produktif. Jadi ada pembukaan lahan baru untuk peluasan daerah tanam itu berkisaran di luasan lebih kurang 4.000 hektar. Semuanya ada petani ya, semua ada petani. Nah, ini yang kami lakukan di Sumatera Selatan, di Kabupaten Oki, mengenai kemandirian petani. Nah, kalau petani sudah mandiri, kami yakin daulat pangan itu pasti mengikuti seperti itu ya. Jadi mungkin ini pengantar dari kami. Ya. Kalau saya kira nanti ada diskusi yang bisa kami jawab. Nanti kalau ada yang belum bisa kami jawab, ya kita diskusikan. Yang pastinya kami tidak akan mengedepankan produk apa yang kami pakai. Ya, artinya kita menghargai teman-teman juga mungkin yang di dalam kegiatan eh, rapat kita malam ini juga mungkin ada sebagai pelaku produsen, gitu kan? Ada yang bermacam-macam lah. Jadi kita saling menghargai. Yang pastinya kami sampai hari ini masih terikat dengan kontrak dengan pihak ketiga yang memiliki sebagai produsen baik benih yang bersertifikat maupun pupuk dan pestisidanya. Ditambah lagi dengan alat mesin pertanian seperti itu ya. Mungkin itu Bu Dewi untuk sementara. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau andai kata eh, kami sedikit berlepotan ya untuk menyampaikan, karena kami bukan ahlinya untuk seperti ini, tapi kami memberanikan diri untuk berbagi pengalaman karena atas pemerintahan dari Pak Asrat Tanjung ya, supaya kami juga dapat menyampaikan apa yang pernah kami kerjakan selama ini seperti itu. Mungkin itu dulu Bu Dewi. Terima kasih Ya. atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami yang terima kasih Pak atas kesediaan Pak Raden untuk sedikit berbagi. Tadi ada sedikit 2 poin menarik ya Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang kemandirian petani itu sebetulnya dimulai dari sikap petaninya itu sendiri Pak ya. Bagaimana mereka mau berdiri sendiri begitu ya. Padahal mulai dari hal kecil.
Kemudian yang kedua tadi tentang contoh pilot project. Tadi mulai dari hili ke hulur sudah ada pihak ketiga yang membantu untuk menjadi penyuluh atau sebutan terminologi lainnya ya. Dan sekarang petani sudah bisa mandiri. Bagus, nanti boleh kita ulik lebih dalam ya Pak nanti di forum diskusi. Sekarang kita lanjut. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pemapar materi yang ketiga, Bapak Durul Isa Alfatawi. Pernah menjadi Ketua DPW Pemuda Tani Jawa Timur. Saya persilahkan Bapak Durul. Oke, terima kasih Mbak. Dengar ya? Ya, dengar. Ya, oke. Alhamdulillah. Salam silaturahim untuk semuanya. Dan kami dari Jawa Timur, menyapa petani-petani seluruh Indonesia. Eh, ini temanya global, tapi memang ini harus selesai dulu secara definisinya. Maksud kami adalah ketika ini nanti memang menjadi satu item menjadi bagian kerja bersama, saya kira memang visi dasar harus kita terapkan dulu. Yang pertama untuk mengenai kedaulatan pangan. Pada teks kami sebenarnya bahasa kedaulatan pangan ini memang sudah memang lama menjadi bagian dari gerak-gerak yang kita lakukan. Ini memang sampai detik ini memang masih banyak dalam tanda kutip bahwa ini lebih pada kerangka diskusi yang memang harus sebenarnya sudah pada titik implementasi untuk kedaulatan pangan. Bagi kami ada daulat-daulat yang memang harus dilakukan. Pertama adalah daulat benih. Daulat benih ini mau tidak mau bahwa saya yakin di seluruh jejaring kita hari ini yang hadir di sini ini memiliki benih-benih yang juga potensial yang nantinya bisa menjadi pilot kita bersama. Ini tidak akan menjadi menarik ketika misal egosentris, ada egosentris gitu. Wah, aku punya sendiri nih, jenengan punya sendiri. Nah, ini ketika komunitas atau jejaring ini menjadi bagian yang memang terpadu, ini menurut kami ada pilih beberapa memang benih-benih unggul yang memang teruji secara teori dan secara praktek. Jadi semisal tadi sudah ada sampai 8 ton atau bahkan ada yang ngomong ada 13 ton untuk padi misal. Berapa lagi? Nah, ini benih-benih ini yang sebenarnya harus kita cari yang menjadi pilot project kita untuk kita jadikan sharing bersama untuk penguatan kita bersama. Kadang-kala memang benih ini kan beda-beda tempatnya gitu kan, ada lahan yang A, lahan B ini cocok di lahan B, ini nggak cocok di lahan C gitu kan. Nah, ini juga nanti juga akan pengaruh lah. Minimal ketika memang nanti di sini ada benih-benih yang punya potensi yang bisa kita angkat bersama dengan model tanah yang berbeda-beda. Itu yang pertama, ada daulat benih. Yang kedua ada daulat teknologi. Daulat teknologi ini kami yakin bahwa di sini juga ada produsen-produsen teknologi, apakah itu percepatan untuk penanaman atau apapun itu. Bagi kami bahwa itu yang harus kita mulai untuk muncul dari bottom up, muncul dari bawah. Apa nih yang harus kita backup secara nasional bahwa ini adalah kebutuhan kita. Jadi ada daulat teknologi ini yang sebenarnya harus kita create dari teman-teman, dari teknik, dari apapun itu. Ini yang harus kita bangun bersama-sama. Itu poin kedua. Yang ketiga, bagi kami ada daulat yang namanya adalah daulat pasar. Daulat pasar. Kadangkala kita itu sudah menanam, sudah memberikan ini dengan model poin-poin apa aja, tapi ternyata pasar kita belum selesai. Nah, ini ada PR besar sebenarnya, PR besar yang harus kita jadikan. Kalau model tipologi milenial hari ini biasanya dibalik.
pasar dulu baru yang namanya nanam. Itu biasanya model milenial. Tapi kalau model-model yang kadang sepuh-sepuh ini walaupun pemuda tapi pemuda 40 50 ini kadang hanya nanam dulu baru nanti mikir pasarnya di mana. Apalagi kalau pangan kan hampir rata ini. Eh, lebih ke bukan high risk lah. Kalau pangan itu kan bukan risikonya bukan tinggi tapi lebih ke continue-nya kita gitu pada pasar. Jadi pasar ini kalaupun memang nanti ada beberapa hal yang memang menjadi titik poin bersama, maka pasar ini harus jelas. Nah, jejaring nasional harus selesai di pasar. Kalau bahasa kami sebenarnya dulu kami juga pernah ada yang namanya Santri Tani Nusantara. Jadi Santri Tani Nusantara itu ada poin kerjanya satu itu ngaji tani. Jadi kita setiap saat itu ada ngaji tani. Ngaji tani itu mengkaji pertanian detail untuk baik untuk mengenai teknologi tentang benih dan yang lain-lain. Ini adalah untuk ngaji tani. Tapi ada wilayah yang namanya itu ngaji tani. Kedua ada pesantren pertanian. Memang kami itu dulu di Jawa Timur ini banyak pesantren yang sifatnya adalah pertanian. Jadi kami mengumpulkan pesantren-pesantren tadi dengan harapan kami setiap pesantren punya yang namanya kelebihan tertentu, ada punya satu kelebihan masing-masing yang nantinya kita akan gampang ketika kita ke pasarnya. Yang ketiga ada yang namanya jamaah produksi. Nah inilah yang namanya koperasi atau jamaah produksi ini atau corporate farming atau ya, apapun lah bahasanya. Jamaah produksi ini adalah membangun kesepakatan bersama. Jadi di sini PR paling berat sebenarnya bagi yang tingkat top atau tingkat yang atas organisasi ketika kita memunculkan satu jejaring itu yang pertama mungkin pasar harus selesai. Pasar ini harus kita sepakat kita dengan Paskomnas atau dengan apapun lah pasar ini harus selesai. Kedua modal ini menjadi problem yang hampir ya. Jadi kalau keempat tadi dilanjutkan lagi adalah daulat modal atau daulat modal ini adalah daulat yang paling penting bahwa modal kalau sering petani itu dibeli ijon jadi belum sampai panen aja sudah dibeli. Nah, ini kan problem. Jadi mereka itu ada kebutuhan kehidupan sehari-hari kadang tertekuk dengan kebutuhan harian. Jadi tidak bisa ideal akhirnya. Nah ini juga akan berpengaruh. Yang tadi yang kurang adalah daulat budidaya. Daulat budidaya ini juga modelnya seperti apa? Bagaimana kita bisa menanam? Bagaimana dengan pupuk organik? Bagaimana dengan yang lainnya? Saya kira jenengan semuanya udah punya. Jadi bahasa kami sebenarnya bisa memilah nih. Yang dari bawah insya Allah kami akan, saya yakin nanti ini juga ada teman-teman di bawah nih. Kita ini yang dari mana, dari Sumatera, dari Irian atau dari manapun lah, Sulawesi atau yang lain. Saya kira benih ini punya standar benih masing-masing. Ini nanti bagaimana ini bisa diacu untuk ke atas. Yang kedua punya budidaya, metode budidaya sendiri. Yang ketiga teknologi. Ya, tiga ini insya Allah nanti dari bottom up bisa nih. Kita gerakkan tim ini, jenengan semuanya ini sepakat nih. Kita bersepakat yang bawah ini kita nyiapkan bibit benih unggul, teknologinya kita akan tata. Yang ketiga adalah budidayanya bagaimana. Nah, PR yang di atas adalah pasar dan modal. Pasar ini harus selesai di atas. Pasar oke, kita selesai dengan Paskomnas, kita pasar ekspor mungkin atau pasar apapun kita sudah selesai. Nah, kata kunci di pasar ini adalah hampir rata-rata, kebetulan saya juga di Kadin Jawa Timur, kebetulan Komite Pangan. Problem yang muncul adalah hampir rata-rata di petani itu tentang kontinuitas, tentang sustainable-nya atau berlanjutannya, ada kapasitasnya. Kadang kapasitasnya kecil nih. Dalam beberapa bulan ini besar, saya punya banyak, dalam beberapa bulan punya sedikit. Nah, ini pasar tidak akan menarik dengan model seperti ini. Bagaimana modelnya adalah bagaimana tetap kapasitasnya oke, kontinuitasnya oke, sama kualitasnya oke. Nah, ini 3 poin ini yang sebenarnya
bagi pasar yang memang dibidik pasar itu bisa nanti bisa istiqomah, kalau bahasanya adalah istiqomah. Jadi daulat ini mudah-mudahan saya kira bukan hanya diskusi, mudah-mudahan kami harap sebenarnya itu. Jadi kita bagi peran aja, bagi perannya nanti bagaimana peran-peran benih, peran-peran yang lain itu digarap siapa, peran pasar dan peran modal itu diselesaikan siapa, harus kerjasama dengan bank mana nih. Oke, kami siap mengadakan ini dan kami akan mendekati dengan Bank Indonesia, BTA, BNI dan yang lainnya lah. Udah selesaikan kami, ini tugas kami. Oke, ini tugas kami di sini nih. Tugas kami di sini nih yang lokal ini di sini. Tugas yang pusat adalah di sini. Ini nanti akan ketemu. Jejaring itu akan saling kick and give akhirnya, saling punya kekuatan bersama. Yang nantinya ini bukan nanti selesai diskusi selesai. Jadi ada titik bersama yang nantinya bisa kita create lebih baik. Nah itu sementara untuk pemantik tersebut. Ya, luar biasa Pak Durul, saya suka sekali penutupnya ya. Jadi kita nggak cuma sekedar berdiskusi, berputar-putar tanpa ujung, tapi harus ada implementasinya. Nah, mungkin Pak Hasrat ini boleh jadi masukan buat kita ya. Jadi mungkin kalau bahan diskusinya sudah lebih matang, materi kita sudah lebih matang, kerangka berpikirnya boleh diagendakan secara khusus agenda implementasi ini boleh nih Pak. Terus tadi dari Pak Durul ada beberapa poin ya. Tadi Bapak Durul saya tangkap lebih banyak menyinggung tentang kedaulatannya. Tadi ada beberapa poin, daulat benih, teknologi, pasar, dan modal. Nanti kita kulik lebih dalam di forum diskusi, Pak ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pemapar materi terakhir, Bapak Jasuli Poktan Makmur. Saya persilakan Pak Jasuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak-Bapak semua, saya Desli dari Blora Jawa Tengah, juga sebagai yang dipercaya untuk memegang Direktur Utama dari BUMP, yaitu Badan Usaha Milik Petani, satu-satunya badan usaha milik petani yang ada di Indonesia kemungkinan ya, yang baru dibentuk di Jawa Tengah, yaitu BUMP. Namanya BUMP PT Makmur Bumaripah. Sekarang ini memang kita kembali ke topik bahasan, yaitu kemandirian petani. Karena apa? Sekarang ini memang baru menjadi topik pembahasan yang sering kali terdengar berkaitan dengan pangan. Sedang untuk mencapai kedaulatan pangan itu sendiri, saya rasa tidak bisa terlepas dari kemandirian petani. Dan bagaimana petani itu bisa mandiri? Tentunya ada faktor pendukung untuk mencapai hal ini. Menurut saya, faktor-faktor pendukung yang bisa untuk mewujudkan kemandirian bertani dan bisa menghasilkan produksi yang sesuai dengan harapan itu ada 3 faktor, yaitu yang utama yaitu lahan, ketersediaan lahan, yang kedua yaitu ketersediaan sumber air, yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya manusia itu sendiri. Mengapa dalam diskusi malam ini saya hanya menyampaikan 3 faktor, padahal masih banyak lagi faktor-faktor pendukung yang sangat diperlukan guna tercapai hasil produksi yang semaksimal mungkin, termasuk pupuk, pestisida, dan alat-alat pendukung lainnya. Secara kebetulan, lahan pertanian di wilayah kami memang sangat luas dan berpotensi untuk pertanian khususnya padi. Karena apa? Menurut kami, lahan pertanian kami itu cukup datar. Total lahan pertanian di wilayah kami itu ada ribuan hektar. Sedangkan ketersediaan lahan pertanian yang luas ini itu sangat menguntungkan bagi penduduk di sekitar sebagai mata pencaharian tentunya. Namun ketersediaan lahan yang luas ini itu tidak cukup menghasilkan atau tidak bisa menghasilkan untuk ketersediaan pangan bagi penduduk setempat. Karena apa? Karena keterbatasan faktor pendukung pertanian, yaitu ketersediaan air itu sendiri.
Menurut cerita memang kami pernah mendengar pada tahun 1981 itu di desa kami sudah pernah dibangun jaringan irigasi terbuka yang bersumber dari bantaran air Bengawan Solo. Memang pada masa itu saya belum, ya sudah lahir tapi masih muda sekali, masih anak-anak. Dan bisa dikata desa kami itu termasuk maju dan swasembada pangan. Memang baru desa kami, karena satu-satunya desa yang mampu panen 3 kali dalam setahun. Sementara di desa yang lain belum mengenal teknologi semacam ini, yaitu sumber air yang bisa dialirkan ke lahan pertanian. Menilai hal ini, kami akhir-akhir ini demi keberlangsungan proses swasembada pangan, akhirnya pada tahun 2019 saya bersama anggota kelompok tani berdiskusi bagaimana bisa mengembangkan jaringan irigasi ke lahan-lahan yang lebih luas lagi. Karena lahan yang baru bisa diairi jaringan irigasi yang lama itu baru 80 hektar. Dan masih banyak lagi lahan-lahan tahan tada hujan yang bisa diaplikasi teknologi irigasi hingga ratusan hektar, bahkan ribuan hektar. Sehingga pada waktu itu, yaitu tahun 2019, kami berdiskusi dan berhasil membangun sistem irigasi yang berbentuk pipanisasi dengan debit air, kalau nggak salah itu 150 liter per detik, yang mana dengan asumsi dan hitung-hitungan debit air 150 liter per detik itu bisa untuk mengairi kurang lebih 150 hektar lahan pertanian. Dan itu kami terapkan dan kami implementasikan dan akhirnya berhasil. Padahal sebelum kami bangun tuh banyak cuatan-cuatan dari penduduk, mana bisa dengan jarak tempuh 2 kilometer air dari bantaran Bengawan Solo kita alirkan dengan ketinggian 30 meter. Akhirnya kami optimis dengan adanya beberapa pemuda yang bisa menghitung dan mengkalkulasi kebutuhan air itu dengan pompa yang ini, model ini, akhirnya ditemukan pompa yang tepat, yaitu pompa sentrifugal dengan kos yang sangat kecil, menggunakan power yaitu dari PLN, yaitu menggunakan dinamo listrik. Sehingga pada tahun 2020 awal itu kami bisa mengairi sesuai dengan harapan, yaitu 150 hektar lahan yang selama ini belum pernah dijamah air. Sehingga petani-petani di wilayah kami sangat gembira dan bahagia pada awal tahun 2020 bisa menikmati panen paling tidak 3 kali dalam setahun. Sehingga setelah kami menerapkan sistem itu, banyak sekali masyarakat di sekitar, bahkan dari luar daerah, yang ingin mengimplementasi dari teknologi kami itu. Dari beberapa tahun kemudian, 1 tahun, sehingga kami juga berpikir, misal hasil panen ini bisa kita serap sendiri bagaimana. Karena kebiasaan yang sudah terjadi, itu bila musim panen tiba, musim panen raya, itu pasti harganya itu anjlok di bawah HPP. Sehingga petani-petani kami itu sangat dirugikan. Pada waktu itu kami berdiskusi lagi sehingga membangun pengering yang cukup lumayan lah, pengering padi, yaitu berkapasitas 30 ton dalam waktu 24 jam, sehingga sudah diterapkan dan kami bisa membangun sistem pengering tersebut. Kemudian setelah bisa membangun, kemudian kami membangun lagi yang namanya RMU, yaitu Rice Mill Unit, dan bisa memproduksi dari hasil pertanian itu sendiri. Namun yang jadi kendala itu kami memasarkannya gimana? Karena apa? Teknologi yang kami terapkan di RMU kami itu masih teknologi lama, belum teknologi seperti pabrik-pabrik yang modern itu. Sehingga hasil dari beras yang kami produksi itu masih di bawah standar. Kami kewalahan, masarnya gimana, terus hasil nanti gimana, seperti itu. Nah, besar harapan kami dengan adanya diskusi ini dari bapak-bapak yang mempunyai jaringan yang lebih luas, di mana kami nanti bisa diajak rekanan atau diadopsi teknologi yang lebih bagus lagi untuk menolong petani-petani kami, sehingga petani kami itu bisa meningkatkan daya hidup
petani itu sendiri dan meningkatkan semangat untuk bertani. Ya cukup sekian dari kami. Misalkan ada nanti yang perlu diskusikan, kami berharap kita saling berdiskusi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jasuli. Ya. Saya menghargai keterbukaannya juga nih. Mungkin langsung saja nih ke forum diskusi. Tadi Bapak Jasuli sedikit menyampaikan bagaimana masalahnya ya tentang kesiapan pasarnya. Nah, mungkin sebelum Pak Tejo yang sudah raise hand, saya minta tolong Pak Raden boleh bantu nggak gimana caranya di pilot project Bapak pasarnya bisa mampu membeli hasil tani, bisa bantu kasus untuk Pak Jasuli ini? Di unmute dulu, Pak. Baik, saya mencoba untuk berbagi apa yang pernah kami lakukan. Memang awalnya kita hampir sama ya, persoalan petani ini di mana-mana hampir sama semua ya. Nah, kami mencoba untuk keluar dari zona yang masalahnya sama. Seperti apa? Jadi kami bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penangkar benih, sebagai penyedia pupuk, sebagai penyedia pestisida, ya kan? Dan pihak ketiga ini juga siap menjadi sebagai off-taker-nya. Jadi hasil panen tersebut pihak ketiga lah yang apa yang menjadi penampung hasil daripada panen tersebut. Nah, jadi dasar dari itulah makanya kami bisa menjadi mandiri, tentunya tidak terlepas dari SOP yang diatur yang diterapkan oleh pihak ketiga tersebut. Jadi artinya tidak di tempat kami ataupun tidak di tempat daerah manapun, saya berkeyakinan pihak-pihak ketiga seperti ini juga ada seperti itu kan, karena pihak ketiga yang kami gandeng ini adalah perusahaan nasional, artinya kegiatan mereka ada di setiap daerah, dan bahkan kami Sumatera Selatan pada saat itu yang menjadi pendamping kita adalah Provinsi Lampung. Jadi artinya Provinsi Lampung sudah duluan bekerja sama dengan pihak ketiga ini, dan karena ini adalah daerah yang Sumatera Selatan paling dekat dengan Lampung, teman-teman dari Provinsi Lampung yang sebagai pendamping, baik bertindak sebagai penyuluh maupun yang tenaga-tenaga teknis yang lainnya. Itu Bu Debbie. Ya, terima kasih Pak Raden. Bagaimana Pak Jasuli mengenai pihak ketiga bisa bisa dipertimbangkan ya buat ke depan. Dan ini kalau boleh saya menambahkan juga Pak di kolom chat ada dari Bapak Susanto. Beliau senior dan salah satu aktivis di pertanian. Ini boleh disarankan dieksekusi Pak kerjasama dengan Bulog Jateng. Nah, bagaimana Pak Jasuli sudah cukup membantu, mungkin dua poin itu boleh dipertimbangkan ya? Ya, memang maaf ya ini saya nyambung ya. Memang dulu pernah ke Bulog setempat ya yang terdekat itu. Tapi karena speknya Bulog itu saya rasa agak sulit ya kami tempuh, harus broken sekian persen, harus KDS sekian persen kan gitu kan. Jadi kami pernah kirim ke Bulog tuh ditolak, balik lagi. Terus kirim lagi ditolak, balik lagi kan. Akhirnya kami juga sangat terkendala kan hal itu. Karena alat yang kami ada di lokasi atau yang kami punya itu memang belum seberapa dengan apa yang diharapkan oleh Bulog kan gitu. Nah, alatnya masih alat lama semua untuk RMU-nya itu. Kalau pengerinnya sudah pengering yang sistem back dryer itu, kapasitasnya juga cukup lumayan. Mungkin dari Bulog butuh alat yang lebih modern untuk mencapai spek yang diharapkan oleh Bulog itu. Gitu, Pak. Ya, oke, baik. Nah, Pak Susanto nih, mungkin
Ada referensi off-taker lain nih Pak, selain Bulog yang bisa menerima standar dari Poktan dari Pak Jasul ini boleh nanti ya Pak di kolom chat. Oke, kita lanjut dulu ke forum diskusi. Tadi ada Pak Tejo Suminar ya yang resen ya. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Pak, ke unmute. Hmm, si ke-mute Pak ada di call. Ya, sudah. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Sudah ya? Ya, sudah. Bisa didengar ya, Mbak? Bisa dengan jelas Pak. Ya, terima kasih. To the point tentang kemandirian dan daulat, dua kata yang harus saya komentari. Ketika memang kita benar-benar mandiri, maka ketergantungan itu menjadi zero. Gitu. Maka kalau kita memang menginginkan kemandirian, menurut saya, owner dari Hames Farm, segalanya harus bisa kita selesaikan. Tentang bibit, misalnya, pada saatnya bisa kita selesaikan, kita menyiapkan pembibitan sendiri. Tentang pupuk, kita juga tidak terlalu bergantung dan banyak bersuara tentang tuntutan pupuk subsidi dan lain sebagainya. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Alhamdulillah teman-teman dari Lampung, dari sekian paparannya, mereka adalah orang yang memiliki keahlian bagus dalam pupuk organik. Pengalaman saya, pupuk organik ini mengurangi pupuk kimia pertama bisa 25%. Ini insya Allah bisa dikembangkan terus dan dalam kesempatan ini mudah-mudahan teman-teman saya, Intektan, Mas Aan dari Lampung, kemudian ada Pak Sugi, mikroorganisme, nanti mungkin bisa membantu. Saya ulangi tentang pemupukan, harus ada kemandirian. Jadi kita tidak selalu bergantung tentang pupuk subsidi. Tetapi saya tidak menolak tentang pupuk subsidi. Hanya pupuk subsidi seringkali menjadi problem bagi kita. Yang kalau kita menggunakan pupuk organik, sebagaimana Hamis Farm, insya Allah soal pupuk sudah tidak terlalu ada problem dan itu bisa dikatakan mandiri. Tetapi kalau masih teriak-teriak, misalnya pupuknya harus begini, 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 harus dikasih harga yang murah, itu masih belum mandiri. Kemudian tentang permodalan. Kalau kemudian memohon ke sana kemari untuk disuntik modal misalnya, menurut saya itu juga masih belum bisa dikatakan mandiri. Akhirnya kemandirian memang wujud dari sebuah skill petani, baik secara pribadi maupun kolektif. Dan memang ini akan bisa dicapai kalau ada kolektif, baik dalam bentuk koperasi maupun dalam bentuk korporasi, yang kalau saya ngomong bahwa perekat paling utamanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya bahwa kita ingin maju bersama-sama dan bahwa kemajuan ini harus bisa dinikmati bersama-sama, masing-masing menerima bagiannya begitu.
Jangan bagian orang lain kemudian diambil. Nah, ini kasus korupsi misalnya ini kan bagian orang lain diambil itu. Itulah kemandirian yang paling akhir. Pasar pun kalau kita mengacu dengan label petani mandiri, maka pasar juga harus bisa diciptakan. Kalaupun hari ini masih belum bisa, maka harus ada upaya untuk belajar menciptakan pasar. Sebagaimana dari Blora, Jawa Tengah, tapi ini saran dan bukan sesuatu yang sifatnya memojokkan, merendahkan, itu bukan. Bahwa orang-orang yang mandiri adalah orang-orang yang berupaya untuk bisa menyelesaikan persoalannya dengan mengandalkan kemampuan dirinya, begitu. Oleh karenanya kemudian kira-kira seperti di Blora, ini ada dari petani yang memiliki komitmen untuk bisa berbagi bersama-sama. Mungkin petani ini termasuk orang yang memang sudah memiliki cukup modal. Rice milling unitnya ini bisa diperbaiki sehingga tidak menjadi kendala. Itu kira-kira yang kepingin saya sampaikan. Saya ulangi, pokok dari mandiri dan daulat adalah kemampuan masing-masing. Yang masing-masing itu bisa satu orang, bisa juga sekelompok orang. Mereka menyelesaikan persoalan-persoalannya secara sendiri, dan bahwa pada akhirnya pertanian ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik karena tidak ada kebergantungan kepada pihak lain. Semisal, alhamdulillah, belum lama Hamis Farm ini berdiri, tetapi ketika berdiri sudah memulai sebuah momentum yang bagus dengan pemupukan campuran kimia dan organik, dihasilkan beras yang kualitasnya lebih baik karena daya tahan ketika jadi nasi bisa mencapai 48 jam. Ini pasti sebuah nilai lebih. Nah, ini kemudian pasarnya beras gabah yang dihasilkan oleh Hamis Farm. Ini bagaimanapun harus diupayakan ini tidak bisa dimasukkan ke Bulog. Karena secara praktis gabah ini nilainya tinggi dari standar rata-rata. Konsekuensinya atau nilai positifnya nanti ketika menjadi beras, beras ini insya Allah harganya bisa dinaikkan dan itu yang terjadi. Akhirnya untuk menjadi mandiri memang tidak sekadar kita ini mengadopsi 1, 2, 3 ilmu, tidak. Tidak semata-mata tentang pengolahan tanah dengan mesin, tidak semata-mata dengan pola irigasi yang ada, kalaupun pola irigasi yang ada ini kurang mendukung, mungkin kita kemudian bisa mencoba paritas gogo dan lain sebagainya. Ini sebuah kemungkinan begitu, mungkin. Gitu. Yang penting bahwa pertanian ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian memberikan nilai yang menguntungkan kepada petani pada khususnya. Termasuk bahwa pemasaran dan manajemen apapun itu juga harus dikelola sedemikian rupa sehingga sebagaimana yang dialami oleh Hamis Farm, karena kebetulan saya sendiri seorang wiraswastawan,
permodalan tidak perlu menunggu ke sana kemari. Ketika sebuah studi kelayakan bahwa pertanian ini nanti akan mendapatkan untung sedemikian rupa, maka kita bisa melakukan presentasi kepada pihak-pihak pemberi dana, pemberi modal, perbankan begitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menekankan pemahaman bahwa petani mandiri adalah petani yang bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapinya secara mandiri, dan ini insya Allah akan mungkin kalau dilakukan oleh banyak orang yang terhimpun mungkin dalam sebuah koperasi, mungkin korporasi, mungkin juga dengan seseorang yang datang menjadi bapak asuh bagi para petani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi untuk menentukan langkah bagaimana pertanian kita lebih maju sehingga sesuai harapan bisa mandiri dan bisa berdaulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tejo ya. Kalau saya tangkap lebih menyinggung tentang sikap kita yang harus lebih mandiri. Mulai dari sikap kita, kemudian permodalan hingga pasar. Tadi juga memberikan contoh ada petani saling berkomitmen untuk berbagi bersama-sama ya, atau mungkin istilah mudahnya Bapak Asuh buat kita bersama. Terima kasih Pak Tejo. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin saya boleh minta tanggapan dari salah satu partisipan kita ya, yang juga sekaligus penggerak wanita tani, Ibu Vita Gustini. Nah, mau tahu dong gimana kemandirian petani dan kedaulatan petani khususnya wanita, bagaimana Bu kalau untuk komunitas Ibu sendiri? Ibu Vita? Oke, kita sambil jalan aja sambil menunggu Ibu Vita. Apa yang telah dipaparkan dari Pak Tejo tadi memiliki persepsi yang sama dengan Pak Jumantoro ya, tadi narasumber kita yang pertama. Pak Jumantoro mungkin ada tanggapan? Pak Jumantoro? Oke, kita sambil jalan dulu. Mungkin dari Pak Waluyo tadi ada yang sempat raise hand ya. Tadi sepertinya ada dari Koko Ali Permana. Tadi sempat raise hand ya untuk Koko Ali Permana. Ya, Pak. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah mendengar paparan dari rekan-rekan narasumber, termasuk yang barusan, luar biasa itu, Bu. Ada dua hal tadi, betul, dua kata. Yang pertama adalah mandiri, dan yang kedua adalah kedaulatan. Dalam hal itu, kalau mau mandiri dan mau berdaulat, ini perlu banyak variabel sebetulnya. Minimal ada 3 hal, diantaranya bagaimana menciptakan inovasi-inovasi dalam perpanganan. Yang kedua, bagaimana kita bisa beradaptasi dalam situasi dan kondisi saat ini. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Mungkin pemerintahan sebelumnya tidak sama dengan pemerintah yang sekarang, Bu. Pemerintah yang sekarang luar biasa, terobosan-terobosannya. Ini bisa ditangkap. Termasuk kemarin, kalau tidak salah, kita juga dialog dengan Bulog gitu ya, Bu ya.
di mana Bulog akan menciptakan hulurisasi dan hilirisasi. Nah itu. Untuk itu mudah-mudahan lewat forum ini bagaimana kita bisa menciptakan hal yang tadi. Karena kedaulatan pangan tidak mungkin terjadi apabila tidak ada kemandirian. Tadi betul, kita harus mandiri bibit, harus mandiri pupuk, harus mandiri permodalan. Saya juga mengharapkan mudah-mudahan dengan forum ini bisa tercipta juga yang namanya dulu itu pernah ada kalau tidak salah yang namanya DIM itu Bu. Apa itu DIM? DIM Desa Industri Mandiri berbasis pertanian. Tapi sekarang tidak terdengar lagi, gitu kan. Dan saya juga ucapkan salam silaturahmi ke Pak Insinyur Edi Waluyo. Beliau itu adalah pernah bertemu dengan saya, dia di Badan Usaha Milik Petani. Mungkin tadi kalau terbentur dengan pasar, mari kita bareng-bareng. Kebetulan ini juga merupakan angin surga juga untuk petani karena Indonesia oleh presiden yang baru ini dilarang untuk impor kembali, Bu. Bahkan bukan impor tapi harus ekspor. Nah, untuk itu luar biasa karena Indonesia akan jadi cadangan pangan dunia. Ini juga ada kesempatan bagi kita. Yang penting bagaimana kita menciptakan hilirisasi dan hilirisasi sukses. Nah, yang terakhir kami juga ingin bagaimana ini bersama-sama kolaborasi antara perguruan tinggi, terus masyarakat maupun pemerintah. Karena dalam hal ini kita tidak bisa lepas dari pemerintah, tidak lepas dari perguruan tinggi, dan tidak lepas dari komitmen masyarakat untuk menciptakan daulat pangan. Yang terakhir dari saya, mudah-mudahan ini bisa tercipta yang namanya kedaulatan pangan tingkat desa, Bu. Karena desa merupakan sokok pembangunan. Itulah mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semangat banget Pak Ali ya. Siap. Antusiasnya jadi menular nih. Nah, ini masukan bagus nih buat mungkin Pak Asra Tanjung dan kita bersama ya Pak. Nanti kita boleh agendakan mungkin memfasilitasi diskusi dengan Bulog Pak. Nah, ini pasti banyak praktisi yang membutuhkan. Kemudian juga kita mungkin boleh memfasilitasi kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada di kolom chat ya, ini ada sebuah tanggapan dari Sulcan. Nah, muara dari semua usaha termasuk pertanian dan lain-lain saat ini masih dipegang oleh non-petani yang banyak menekan petani. Dibutuhkan jaringan yang bersedia menjalin kerjasama. Nah, mungkin Pak Sulcan, Bapak atau Ibu Sulcan boleh nih sedikit mengelaborasi harapannya seperti apa sih? Pasar yang tidak menekan petani ini seperti apa? Boleh disampaikan mungkin? Pak Sulcan? Kalau belum mungkin ada Pak Jasuli mau memberikan tanggapan. Pak Durul? Oke, di kolom chat ada tanggapan dari Pak Ali tadi ya. Dari Pak Ermen, kami siap bersinergitas, Pak. Oke, luar biasa. Nah, ada Pak Susanto yang rahasia, saya persilahkan. Masih di... Udah. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih dengan obrolan diskusi pada malam hari ini terkait dengan kemandirian. Mulai dari awal sampai akhir dari narasumber Mbah Tejo, Sugeng Dalu. Ini saya juga mencatat. Jadi memang kemandirian ini harus dimulai dari pribadi atau individu. Kalau kemandirian itu ya tergantung nanti target kita itu mandiri secara keluarga, mandiri secara desa, atau mandiri secara negara. Nah,
menurut saya yang lebih enak, lebih cepat itu adalah mandiri secara desa atau semacam korporasi yang ada di desa. Karena apa? Dengan adanya korporasi itu menyatukan sebuah pemikiran-pemikiran yang tadi disampaikan Pak Tejo. Kita ini butuh ilmu pemasaran, butuh ilmu manajemen, butuh ilmu tanah, butuh ilmu alsintan, butuh ilmu budidaya, bahkan butuh ilmu pasca panen. Nah, ilmu-ilmu ini sementara dipikir satu petani. Sementara kita masih butuh, tidak hanya itu aja, butuh terobosan, butuh strategi baik jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang. Nah, sebenarnya kemandirian ini kembali lagi tergantung sasaran kita. Kita mau kecil, kalau kecil pasti dampaknya juga kecil. Kalau kita ingin besar ya pasti dampaknya juga besar. Ini menjadi pilihan bersama. Namun tahun 2019 saat Rakernas Rakernas Kementerian Pertanian, saya nyimak bahwa arahan Presiden silahkan korporasikan petani, tapi dengan skala yang besar. Jangan 10 hektar dibuatkan korporasi, tapi mulai dari desa terlebih dahulu. Nanti desa antar desa digabung, bisa menjadi korporasi tingkat kecamatan. Kecamatan dengan kecamatan itu menjadi korporasi tingkat. Nah, seperti itu. Memang menjalankan korporasi ini butuh sebuah metode, ya. Sebuah metode itu sebagai apa ya, agar langkah membangun korporasi itu lebih cepat. Contoh seperti penyuluh. Penyuluh itu kalau sebelum turun ke lapangan pasti diberi namanya ilmu pedagogi dan andragogi. Itu ya Mbak. Ilmu tentang memotivasi petani. Ilmu tentang apa itu pelajaran orang dewasa. Nah, ilmu ini diberikan petani, diberikan penyuluh agar supaya apa, penyuluh itu masuk ke dunia pertanian itu mudah. Mudah sekaligus membawa program pemerintah disampaikan ke petani itu mudah. Itu kalau penyuluhnya memahami. Nah, itu memang sudah disiapkan oleh balai-balai besar pertanian, bagaimana penyuluh itu digodok supaya memahami sebuah metode. Nah, membangun korporasi ini juga ada metodenya. Dan itu metodenya itu mungkin jarang orang yang tahu. Tapi itu ada ilmunya sederhana. Memang nanti butuh ruang pembahasan karena bahwa pertanian ini tidak hanya sekedar kita menanam, tapi ini juga sebuah bisnis di mana bisnis itu juga harus menguntungkan petani, juga harus menguntungkan stakeholder atau mungkin bisa dikatakan bulog atau dan lain sebagainya. Ya, ini dua-duanya ini harus saling menguntungkan. Nah, jadi artinya ada keseimbangan. Petani pun juga harus imbang sebenarnya. Tidak hanya menanam saja, habis itu panen, tapi tanah juga butuh keseimbangan, pemberian bahan organik dan lain sebagainya. Jadi ilmu keseimbangan terkait dengan air pun juga sama. Petani hanya memumpahkan saja, tapi tidak pernah petani itu menabung. Nah, ini juga butuh keseimbangan. Nah, disinilah yang melatar belakangi mungkin dari kemandirian itu bisa terwujud di negara kita, karena pun yang namanya korporasi itu belum ada yang sangat eksis, itu belum ada. Karena apa ya, kembali lagi pertanyaan yang di chat. Jadi masih dikuasai oleh pemuda-pemuda. Sementara kalau rapat di Bulog itu sebenarnya di Bappenas ya terkait dengan harga, itu sebenarnya yang menentukan harga itu seharusnya petani.
karena petani sebagai produsen. Namun karena petani individu tidak punya nilai tawar, ya akhirnya di atas pun juga diwakili akhirnya. Bukan petani sendiri yang ngomong, tapi diwakili lah. Seperti itulah salah satu, kalau petani tidak ada yang bersatu, nilai tawar petani juga nggak ada. Itu yang saya amati. Nah, berikutnya terkait dengan strategi kemandirian. Indonesia ini sebenarnya sudah komplit, Mbak. Mau mandiri pupuk ada, mau mandiri teknologi insya Allah juga ada, mau membuat kesepakatan bareng itu juga ada konsepnya, semuanya sudah ada. Tinggal pertanyaannya nanti eksekusinya seperti apa, lokasinya di mana, siapa yang ingin menyiapkan dulu di bawah. Sebenarnya JPN itu sudah komplit. Nanti tinggal semacam dukungan manajemen, dukungan kesepakatan bagaimana peran JPN memperankan petani agar swasembada kemandirian pangan itu bisa terwujud di desa-desa sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden. Mungkin dari saya itu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Susanto yang selalu rutin di diskusi pejuang pangan kita ya. Tadi ada beberapa poin, mandiri tingkat apa nih tujuan kita? Mau keluarga, desa, kemudian kedua juga menekankan poin keseimbangan. Jadi seperti air tidak hanya mengambil tapi bagaimana juga kita menabung air. Oke, kalau kita boleh lanjutkan sedikit tadi ada Pak Sulcan ya. Sebentar ya Pak. Pak Sulcan bisa langsung di-unmute aja. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya suara saya? Ya, Pak. Jadi sudah disampaikan banyak pembicara-pembicara yang dulu, yang penangkap-penangkap yang dulu. Memang sampai hari ini bahwa petani saat ini adalah pada posisi tawar yang paling rendah. Jadi nilai produksi, biaya produksinya tinggi, tetapi ketika pas pemasaran harganya jatuh, yang ini biasanya memang saya sampaikan di chat tadi bahwa itu dilakukan oleh non petani kan, sehingga sampai saat ini walaupun kita akan terjadi mandiri pangan, swasembada pangan dan lain-lain, tetapi ketika tidak ada jaringan yang semacam ini, artinya petani juga ada di tingkat yang akan kurang sejahtera begitu. Makanya di dalam hal ini tentunya ada semacam tadi disampaikan korporasi atau mungkin ada pembentukan koperasi-koperasi mandiri untuk petani-petani ini untuk bagaimana mereka tetap mendapatkan harga yang layak bagi produksi pertaniannya. Di beberapa daerah, misalkan ini, saya contohkan di daerah kami sendiri, di daerah Demak. Ketika petani ini panen, jadi tenaga panen itu sudah ada kelompoknya sendiri tenaga panen itu. Sementara tenaga pengangkut ada sendiri, sehingga hasil dari petani ini sendiri akan lebih lebih rendah ya. Ketika itu hasilnya tinggi, tetapi hasilnya kan tetap rendah, sehingga kesejahteraan petani ini pun akan terpuruk. Nah, makanya dengan adanya apabila nanti ada semacam korporasi, semacam koperasi dan lain sebagainya, itu bisa membantu petani dan pemasarannya. Karena pada umumnya petani ini tidak bisa memasarkan hasilnya pada umumnya kan begitu, sehingga ketika itu ada semacam perkumpulan yang mampu memasarkan, misalkan seperti saya katakan koperasi tadi, kalau di beberapa dekade yang dulu kan ada namanya KUD nih, koperasi unit desa, tapi sekarang juga tidak begitu tampak. Lah ini mungkin bisa dimunculkan kembali, tetapi bukan bentuk KUD, tetapi dari koperasi petani. Jadi kumpulan-kumpulan petani ini membentuk semacam koperasi yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi para petani ini. Jadi sebelum kita
sampai ke kemandirian pangan, tentunya kan kita harus mensejahterakan petani. Siapa lagi kalau petani tidak sejahtera, sementara mandiri pangannya ini hanya diambil atau dinyam ya. Keuntungan ini artinya non petani yang saya katakan tadi adalah para, maaf ini, tengkulak-tengkulak atau mungkin dari pemodal-pemodal yang akhirnya juga kesejahteraan petani ini tidak ada. Makanya di dalam hal ini, mungkin di dalam diskusi ini ada semacam pemikiran bagaimana kita bisa eh, membuat semacam eh, korporasi tadi untuk para petani sehingga dapatlah petani ini dapat mendapatkan keuntungan ya, kesejahteraan bersama. Kemarin sudah disebutkan bahwa pupuk misalkan, pupuk yang susah kita dapat, bagaimana korporasi ini bisa mendapatkan, menyalurkan pupuk yang bisa didapatkan petani dengan mudah misalkan dari pupuk, mungkin dari sarana yang lain seperti obat-obatan, seperti eh, pestisida dan lain sebagainya, itu bagaimana petani ini bisa mendapatkan yang mudah dengan harga yang terjangkau. Sehingga nanti di dalam produksi, untuk memasarkan produksi, itu juga petani juga akan mendapatkan keuntungan yang cukup. Sehingga eh, bagi generasi muda, generasi selanjutnya itu bisa melirik lagi ya. Sampai saat ini kan sektor pertanian ini sudah banyak ditinggalkan bagi generasi muda ini. Nah, sehingga generasi muda bisa melirik kembali ketika menjadi petani itu untungnya banyak. Sampai saat ini kan petani, kalau kita lihat di desa-desa ya hanya petani-petani tua saja, jarang ada petani muda kan begitulah. Tentunya ini untuk kemandirian pangan ini tentunya kita membutuhkan tenaga-tenaga petani yang andal, yang mampu mendapatkan kesejahteraan dari pekerjaannya. Mungkin itu Ya, yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Sulkan atas kesediaannya ya. Jadi kurang sama seperti Pak Susanto ya, menegaskan tentang pentingnya korporasi karena petani tidak memiliki nilai jual atau memiliki nilai tawar yang paling rendah. Kemudian harapan ke depan korporasi ya supaya petani memiliki kepastian dalam eh, biaya pengelolaan operasionalnya dan lain-lain. Nah, di sini ada tanggapan di kolom chat oleh Pak Hasrat Tanjung. Di sini apakah ada koperasi yang menjadi rujukan yang dikelola oleh profesional? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengelola koperasi, jadi kita boleh menjadikan itu sebagai referensi nih. Oke, sepertinya belum ada. Mungkin bagi Bapak Ibu mungkin boleh bergabung di kolom chat ya. Mungkin kalau ke depan ada informasi penting atau apa lainnya boleh bergabung. Kemudian karena waktunya sudah eh, cukup terbatas, mungkin saya persilakan 1 sampai 2 tanggapan ya dari Bapak Ibu. Oke, ini ada komentar di kolom chat ya, sebentar. Bapak Muhammad Samsul Arifin, jika masih berdikari dan sendiri-sendiri, kedaulatan itu tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan pernah mandiri jika tidak berdaulat. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti ada pentingnya koperasi ya Pak ya. Oke, dari Bapak Ibu mungkin ada tanggapan? Saya persilakan 1 sampai 2 lagi sebelum kita menutup. Iya, silakan Pak Martin. Langganan kita setiap hari Sabtu ya Pak ya. Oke, terima kasih Ibu Devi. Iya, silakan Pak Martin. Iya, terima kasih Bu Devi. Selamat malam dan semuanya. Mohon maaf saya tadi masuk terlambat ngecek rencana lahan pertanian Bu Devi. Eh, untuk yang terakhir dari Pak Asad Tanjung yang saya fokus itu ada kaitannya dengan masalah
pengelola koperasi gitu ya. Ya kebetulan kami memang membentuk koperasi Harapan Tani ya yang berada di Sukabumi Jawa Barat. Eh, saya tadi menyimak semua dari Pak Tejo bagus sekali ya, semua Pak Ali juga Pak Sucan ya. Kembali kepada masalah off-taker di sini, saya rasa memang perlu dikelola seperti yang dikatakan oleh Pak Fahrul Razi kemarin, eh, bahwa petani bisa eh, mengirim hasil panennya itu kepada koperasi-koperasinya di wilayah masing-masing. Itu yang saya ingat kemarin. Nah, memang itu yang harus dilakukan, bahwa nanti koperasi inilah yang akan bisa menyalurkan apakah ke Bulog atau memang tadi kalau sistem kemandirian dari Pak Tejo, ya bisa saja kita mempunyai pasar sendiri untuk lokal. Itu mungkin koperasi itu memang harusnya demikian, bisa mengakomodir para petani. Yang kedua mengenai masalah harga ya, tentang kita di sini untuk mensejahterakan petani yang dari Pak Sucan ya tadi ya, memang itu mutlak. Kita harus mempertimbangkan bagaimana petani harus sejahtera, tetapi masyarakat yang akan membeli juga harus tidak teriak-teriak, harganya itu bisa terjangkau. Ini yang harus kita cari solusinya. Menurut hemat saya, barangkali perlu kita meningkatkan kualitas produksi dan kuantitasnya. Tentunya dengan kuantiti yang tinggi, tinggalnya bisa menekan harga produksinya. Nah, di sini jika harga produksinya sudah rendah dengan tinggi tinggi tadi, automatically di situ ada profit, nilai tambah untuk petani, gitu. Nah, mungkin di sini mari sama-sama kita mencari satu metode bagaimana caranya menekan cost production sehingga harga itu bisa juga sampai di pasar tidak terlalu tinggi. Karena kemarin saya melihat ya, yang kita minggu lalu ada usulan agar mensejahterakan petani, harga gabah kita tingkatkan. Nah, kalau harga gabah ditingkatkan, lalu harga berasnya jadi berapa sampai di masyarakat? Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, yang kami sudah mencoba ya, seperti yang kemarin itu juga kami pada saat RDP, kami menunjukkan kepada beberapa fraksi yang kita sudah datang bahwa kita sudah memproduksi ini dengan harga relatif rendah HPP-nya. Kualitasnya ya organik, ya gitu ya, 100%. Nah, ini saya rasa salah satu solusi yang harus dikelola oleh koperasi-koperasi setempat. Yang kedua, barangkali kalau memang tadi katanya untuk kemandirian, ya kita nggak boleh ketergantungan. Saya sangat sependapat itu, ya sangat sependapat sekali. Termasuk off-taker, kita jangan bergantung kepada Bulog. Lebih bagus kita bisa menciptakan pasar. Itu sangat brilian itu tadi Pak Tejo ya. Ini sangat bagus. Nah mungkin itulah fungsi koperasi. Kebetulan yang koperasi yang kami kelola, memang itu langkahnya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Martin. Tadi menekankan contoh koperasi ya Pak ya. Tadi juga harga meningkatkan kualitas dan kuantitas agar petani sejahtera juga pembeli juga sejahtera. Oke, ada yang mengantri dua ya. Saya berikan ke Pak Haryadi Samir terlebih dahulu. Silakan langsung di-unmute aja Pak. Pak Haryadi Samir. Oke, Assalamualaikum, selamat malam, Assalamualaikum. Bapak.
Mungkin pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama Haryadi, asal Lampung, tapi kebetulan bekerja di Jakarta. 6 tahun terakhir di perbankan, perbankan luar negeri tepatnya. Jadi di sini saya dilibatkan di JPPN oleh adinda saya, Pak Hasra Tanjung. Ya, kebetulan saya sendiri sebelum di perbankan latar belakang pendidikan di pertanian. Ya, kemudian 13 tahun saya di industri manufaktur, ya, di Nestle. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu produk-produk Nestle, mungkin salah satunya Denko, ya, yang kemarin sempat ada di diskusi di Jawa Timur, ya, dengan kemitraan peternak susu, ya. Nah, jadi kalau ngomong dunia industri, dunia manufaktur, ya insya Allah saya cukup punya pengalaman pribadi, ya. Nah, hanya 6-7 tahun terakhir ini saya di perbankan, ya, di salah satu bank bank Eropa, ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Mungkin nanti kalau mau nanya boleh japri. Nah, jadi memang yang saya simak dari diskusi oleh bapak-bapak di sini semua, ya, bapak dan ibu, ya, kalau saya kerucutkan, ya, apa yang kita bahas di sini problematika seputar dunia pertanian, ya, hulu hilir, ya. Kemudian juga masalah dukungan dari stakeholder, ya, baik pemerintah ataupun lembaga keuangan, ya. Jadi itu merupakan permasalahan klasik, ya, dan mungkin sudah menjadi bahasan mulai dari forum-forum semacam ini, akademisi, ya, bahkan para pengambil kebijakan yang ada di institusi pemerintahan, ya, baik yang institusi teknis, ya, di Kementerian Pertanian, ya, ataupun lembaga-lembaga lain yang kaitannya dengan strategi eh, apa dikaitkan dengan ketahanan pangan, ya, hal-hal yang sangat strategi dan kebetulan strategi sekali, dan kebetulan memang presiden kita kali ini punya latar belakang militer, ya, yang mungkin blessing, ya, blessing in disguise, ya, kebetulan sekali. Ada juga faktor eksternal, ya, isu geopolitik, ya. Ini juga kaitannya juga masalah ketahanan pangan juga, ini salah satu isunya, ya. Mungkin kalau kita mundur ke belakang ingat mungkin setahun yang lalu, ya, tiba-tiba India membatasi ekspor beras, ya. Mungkin Bu Debi sempat mengikuti, ya. Ya, jadi kemudian juga mungkin beberapa negara produsen, ya, Vietnam atau Thailand, ya, sempat juga melakukan hal yang sama, kebijakan sama. Artinya masalah food security ini adalah masalah vital, ya, bagi suatu bangsa, ya. Jadi secara geopolitik posisi tawar kita itu menjadi lemah. Salah satunya kalau kita tidak punya kemandirian pangan. Jadi ini perspektif para apa namanya pemimpin-pemimpin negara, ya. Jadi menjadi aneh kalau ada kemudian pejabat di bawah level beliau, ya, bawah level presiden itu tidak bisa bersinergi atau bisa menerjemahkan visi ini. Ya, jadi JPPN sebagai sebuah gerakan ini yang saya tangkap adalah ingin menjadi sistem integrator, ya, kalau istilah saya nih, ya, bahwa agar stakeholder, ya, semua berjuang satu barisan, ya, seiring seirama, ya, bahasanya itu bagaimana memajukan dunia pertanian, ya, dan yang paling utama adalah para petani, ya, karena ini semua jadi harus dibalik ini, jadi petani ini justru sekarang harusnya menjadi subjek, ya, dan objek, ya, semua kebijakan para pemangku kepentingan, ya, terutama leading sektornya di kementerian, ya, atau kemudian di perbankan, ya, terutama ini harus semuanya bekerja bersama-sama bagaimana agar apa yang menjadi visi dari presiden, ya, Asta Cita itu benar-benar
itu direalisasikan dengan langkah-langkah yang konkret, ya. Dan kalau selama ini misalnya petani satu Nusantara ini masih bergerak masing-masing dengan caranya masing-masing, nah ini kita harapkan gerakan JPPN ini menjadi perekat, ya, menjadi forum untuk bagaimana menyatukan apa yang menjadi asa, cita-cita kita, ya, dan visi besar dari Presiden untuk bagaimana ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai dengan target beliau swasembada pangan di tahun 2000, mohon maaf 2027 atau berapa ya? Saya lupa, 2-3 tahun lagi ya ke depan ya. Nah, dalam konteks koperasi ya, dalam konteks koperasi ini ada banyak mata rantai ya, supply chain hulu hilir ya dalam dunia produksi beras lah ya. Mungkin dalam hal ini saya tidak terlalu menguasai, terus terang ya. Secara wawasan saya punya, cuman secara teknis kan Bapak saya yakin di forum ini saya anggap profesor-profesornya ya, setara dengan profesor ya, artinya kuliahnya kuliah alam, kuliah langsung praktek di lapangan yang kadang-kadang ilmunya juga tidak kalah dengan kami mungkin yang lulusan perguruan tinggi ya. Nah, hanya salah satu yang menjadi bagian penting dari ini adalah misalnya kemandirian dalam hal finansial ya. Bagaimana di sini saya rasa salah satu yang harusnya bisa kita berdayakan adalah kelembagaan koperasi. Ya, jadi mungkin Bapak ingat ya dengan Ibu ya dengan konsep Grameen Bank ya yang Muhammad Yunus ya di Bangladesh ya. Daripada kita misalnya reinventing the wheel ya bahasanya itu mereka-reka, menebak-nebak dan kita terlalu berpatokan dengan sesuatu yang formil ya, aturan-aturan berkooperasi ya. Mungkin sudah saatnya juga kita meniru ya, mengambil contoh, jangan berpatokan di dalam negeri ya, kita berpatokan di luar negeri yang kooperasinya sudah maju. Kebetulan yang untuk di Bangladesh itu walaupun bentuknya mungkin bukan koperasi tapi prinsipnya itu semacam koperasi ya. Jadi dia ada dana bergulir, dikelola. Muhammad Yunus itu beliau itu seorang bankir juga ya. Jadi bankir retail ya, retail banking ya. Kemudian nasabahnya kebetulan juga ibu-ibu. Ya, artinya yang ekonomi lemah ya, tapi kekuatan ekonominya digalang ya. Kemudian juga secara pruden, perbankan itu kan prinsip kehati-hatian ya, dan memastikan seluruh resiko bisnis itu kita identifikasi ya, kita pastikan bahwa jangan sampai macet ya. Jadi ada prosesnya untuk melakukan itu ya. Kemudian juga contoh lagi koperasi susu di Selandia Baru, Fonterra, kebetulan Nestle. Walaupun kita punya pembinaan ke peternak di Jawa Timur ya, tapi kapasitas mereka jauh, sangat jauh ya. Sehingga hampir 50% lebih itu masih impor dari Selandia Baru. Dan Selandia Baru itu Pak konsepnya sama dengan seperti kita di Indonesia ya. Jadi petani peternak susu yang kecil-kecil itu menggabungkan dirinya ke dalam satu koperasi ya, koperasi susu. Ya mungkin kayak di Jawa Barat ya, gabungan koperasi susu ya. Tapi itu kalau di Jawa Barat tuh hanya parsial saja, tapi kalau di Selandia Baru itu sudah begitu besar sehingga mereka punya pabrik. Kemudian pabrik itu mempekerjakan para profesional ya, mereka juga fokusnya ekspor ya. Jadi saya punya keyakinan kalau kita bersatu ya secara kelembagaan koperasi ya, kita juga nanti punya daya tawar ke perbankan, Mbak. Ya, nanti Bapak-bapak yang di sektor hulu ini biar fokus di budidaya, kita standarisasi SOP ya dari benih, dari cara budidaya apapun itu untuk mencapai skala keekonomian produksi beras ya. Jadi dengan standarisasi itu kalau sudah masuk skala ekonomian, disitulah perbankan bisa menggulirkan dana untuk sebagai off takernya, bekerja sama misalnya dengan Bulog atau semacam Bulog ya.
dengan dukungan dari perbankan nasional, dari Bank Indonesia misalnya ya, supaya mendapatkan suku bunga ringan ya seperti KUD dulu. Tapi ini harus ada organisasi besarnya ya. Jadi gabungan koperasi, misalnya gabungan koperasi beras Indonesia, apapun itu bentuknya ya. Walaupun nih yang saya ikuti ya JPPN pun arahnya ke sana ya. Kita coba menginisiasi ya, ada pertemuan yang sedang digalang untuk itu. Kalau arahnya memang ke arah sana ya, untuk mempersatukan semua kekuatan petani di Indonesia sehingga kita punya kelembagaan yang kuat, kita melakukan standarisasi untuk produksi beras mencapai skala keekonomian tertentu ya, insya Allah tidak menutup kemungkinan kita pun akan bisa besar. Jadi kelembagaan inilah yang akan menjadi daya tawar kita, bukan hanya kepada perbankan tapi juga kepada stakeholder, termasuk kita yang menentukan kuota impor ya. Jadi kalau selama ini Bulog, mungkin nanti koperasi petani ini akan ikut bicara. Jadi karena kita bisa menjamin berapa produksi koperasi kalian, sekian. Karena kita sudah dengan standarisasi budidaya kita sudah pasti angkanya sekian. Ya, jadi itu akan menjadi posisi tawar kita kepada para pengambil kebijakan, untuk kepada off-taker baik swasta ataupun Bulog ya. Kemudian juga kepada perbankan ya, dalam hal ini untuk bantuan modal kerja. Saya rasa itu yang yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Haryadi Samir ya. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke Kang Ubay ya. Ke Kang Ubay silakan sekaligus jadi yang terakhir pada forum diskusi pada malam hari ini, silakan. Halo, ya, Halo ya, selamat malam. Sepertinya terputus ya. Kang Ubay bisa terdengar? Oke, sambil menunggu, mungkin kita sambil menutup saja forum diskusi pada malam hari ini. Sebelum saya memberikan kesimpulan, mungkin dari pemapar materi narasumber kita hari ini ingin memberikan closing statement atau tidak, silahkan saya persilahkan aja langsung. Dari Pak Jumantoro, kemudian Pak Raden, Pak Durul, dan Pak Jasuli. Oke, belum ada. Dari Pak Asra Tanjung mungkin boleh sedikit memberikan kesimpulan atau arahan JPPN nih ke depan seperti apa setelah mendengar dari teman-teman berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa diskusi malam ini. Saya sambil dalam perjalanan juga mengikuti dari awal sampai akhir. Ada beberapa yang kita tangkap bahwa petani sekarang ini semangat untuk melakukan kolaborasi dengan berjamaah. Itu yang saya tangkap dari diskusi-diskusi ke depan. Mulai hari tadi kita sudah diskusi kecil bagaimana ke depan konsolidasi petani ini fokus dalam konsolidasi ekonomi. Dan ada beberapa masukan baik pun Japri maupun pertemuan diskusi bagaimana kalau ke depan kita membuat satu koperasi besar. Tapi kita fokuskan untuk padi sawah, nanti turunannya adalah beras. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan ke depan, apakah momentum ini kita akan ambil atau memang kita bekerja sendiri-sendiri. Nah, nanti dalam pengelolaan koperasi ini, kita akan menunjuk orang-orang yang profesional di bidangnya dengan standar supaya koperasi ini
punya nilai, punya posisi tawar, dan dikelola secara profesional. Jadi kita serahkan sama Bapak petani, rekan-rekan yang lain, apakah kita mau bersatu? Kalau mau bersatu, JPPN akan memfasilitasi, akan menjembatani supaya ke depan ada satu kekuatan besar yang dihimpun di dalam kooperasi. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Salam, semoga sukses. Insya Allah Sabtu depan kita berjumpa kembali. Ya, terima kasih Pak Hasrat. Sekaligus kesimpulan terakhir ya, tadi menumbuhkan semangat berjamaah lewat berkooperasi atau berkonsolidasi ekonomi. Oke, itu saja dari kami. Mungkin saya boleh mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sesi dokumentasi sebentar ya. Saya minta tolong untuk membuka bilik kameranya sebentar. Bu Vita Gustini, aduh, padahal saya ingin banget mendengar suara Ibu loh, tapi mungkin di lain kesempatan ya Bu ya, boleh berbicara. Oke, sudah siap ya. Saya ambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, baik dari tim atau narasumber atau pematik diskusi ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa Sabtu minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beraktivitas.